Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'mati syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiz zaman. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Aisyah tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Sebagai salah satu makhluk yang diciptakan Allah dan sudah menjadi keharusan bahwa orientasi hidup kita di dunia adalah untuk beribadah dan berubudiyah kepada Allah. Nah, salah satu ubudiyah kita selaku hambanya Allah, selaku makhluk yang diciptakan Allah, adalah senantiasa bersyukur, dan bersyukur. Bersyukur ini kata yang sangat mudah kita dengar, baik dari segala macam manusia. Bersyukur, tapi tidak banyak orang yang bisa mengimplementasikan bagaimana atau apa yang disebut bersyukur itu. Kalaulah kita bersyukur pada keadaan yang bahagia atau ketika tiba-tiba dapat rezeki, nah itu adalah syukur yang wajib. Artinya kita bersyukur karena memang benar-benar kita merasakan kebahagiaan itu. Tapi bisakah kita ini bersyukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan sedikit ujian atau menitipkan sedikit cobaan kepada kita? Tidak banyak manusia dalam sejarah, dalam catatan riwayat, yang bisa bersyukur dan bersabar pada ketika saat itu. Salah satu contohnya adalah Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam pada mulanya adalah Nabi yang memiliki banyak kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta beliau banyak, ternakan beliau banyak, anak beliau juga banyak, istri enggak banyak. Nah, Allah menganugerahkan harta yang begitu banyak kepada Nabi Allah Ayub, kemudian keluarga yang sangat sayang kepada beliau dan sangat setia kepada beliau. Di tengah perjalanan kenabian beliau, Nabi Allah Ayub alaihissalam diujiankan oleh Allah, diberikan cobaan. Pertama-tama diujiankan oleh Allah, harta beliau sedikit demi sedikit hilang. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Allah ujiankan lagi Nabi Ayub dengan meninggal satu demi satu anak yang beliau sayangi. Kalau mungkin di posisi kita sungguh sudah sangat terpukul. Kemudian tidak cukup sampai di situ, jemaah sekalian. Nabi Allah Ayub alaihissalam menderita atau diujiankan lagi oleh Allah dengan suatu penyakit yang dalam riwayat disebutkan penyakit itu belum pernah diderita oleh umat sebelumnya dan tidak akan pernah diderita umat sesudahnya. Nah, karena Nabi Ayub memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang sangat tinggi, maka beliau lulus dalam ujian tersebut. Artinya lulus, beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes kepada Allah. Beliau menghadapi ujian tersebut dengan bersabar dan bersyukur kepada Allah. Artinya itu yang harus kita implementasikan, rasa syukur itu. Tidak hanya ketika Allah memberikan anugerah, tetapi juga ketika Allah menimpakan ujian kepada kita. Maka pantas, jemaah sekalian, Rasulullah Nabi Muhammad SAW
manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang kesalahannya sudah dijamin oleh Allah untuk dihapuskan, manusia yang namanya sudah berada di surga. Nah, bagaimana pengungkapan rasa syukur Nabi Muhammad? Dalam riwayat sering kita dengar, ketika Nabi Muhammad SAW salat malam, itu sampai kaki beliau bengkak. Kaki beliau bengkak. Itu pengimplementasian rasa syukur beliau terhadap Allah. Nah, sebegitu pun istimewanya Nabi Muhammad, bahkan beliau masih perlu Allah. Nabi Muhammad, orang yang sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah dijamin dihapuskan, diampuni oleh Allah. Tapi dalam ibadah beliau kepada Allah sampai kakinya bengkak. Pertanyaannya, kita sholat malam kadang iya, kadang enggak, tapi kaki tetap bengkak. Ada yang bermati, kolesterol dan sebagainya. Nah, jadi rasa syukur itu sangat perlu kita tanamkan dalam keseharian kita, supaya kita lebih menghargai apa yang diberikan Allah terhadap diri kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak pernah lupa, tidak pernah bosan kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup segala nabi. Setiap permasalahan kita di muka bumi ini, setiap problematika kita yang ada di dunia ini, maka Nabi Muhammadlah role model kita untuk penyelesaian masalah tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Sejenak saya mengajak jamaah sekalian untuk bermain bahasa. Dulu Bapak dan Ibu pasti pernah sekolah. Pernah dong sekolah? Nah, kita pernah sekolah. Dulu ketika ada pelajaran yang sangat kita tidak sukai, apapun itu. Nah, pada saat itu kebetulan guru yang mengempu mata pelajaran tersebut tidak datang. Nah, maka diumumkan oleh pihak piket atau sebagainya, bahwasanya hari ini mata pelajaran matematika tidak ada guru, boleh pulang. Nah, senang nggak? Senang nggak? Senang. Kenapa senang? Karena boleh pulang. Kemudian sebentar lagi Lebaran, hari raya. Seluruh masyarakat akan mudik pulang ke kampung. Senang? Nah, sekarang selesai hidup kita di dunia, maka kita akan pulang ke rahmatullah. Senang? Mau jawab senang takut besok ya. Mau jawab senang takut besok. Nah, apa yang menyebabkan kita berpulang ke rahmatullah itu tidak senang atau susah? Ada dua faktor yang menyebabkan pulang kita ke rahmatullah tidak senang. Faktor pertama, kita terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Mencintai sesuatu secara berlebihan. Cinta terhadap dunia kah? Cinta terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kebaikan kita di akhirat, itu selalu berlebihan, sehingga itu membuat kita pulang ke rahmatullah itu jadi berat. Susah tinggalin dunia. Makanya disebutkan, kalau cinta Allah itu sepenuhnya
dan cinta alam atau dunia itu seperlunya, insyaallah pulang kita akan menjadi lebih mudah dan ringan. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan pulang kita itu berat atau susah adalah bekal tidak cukup. Nah, ini yang paling parah. Mau pulang tapi ongkos nggak ada. Mau pulang tapi ongkosnya nggak ada. Jadi selama kita di dunia ini, persiapkanlah ongkos pulang kita nanti. Tabung amal kita, mumpung lagi di dunia, tabung amal kita sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita enggak pulangnya berat, kita enggak pulangnya susah. Karena kalau pulang mudik enggak ada ongkos, bisa patung-patungan sama kawan-kawan, bisa mengharapkan imbalan dari Pak Supir kan atau sebagainya. Tapi kalau pulang kita ke rahmatullah, malaikat maut nggak perlu tahu siapa kita itu. Malaikat maut nggak perlu tahu siapa kita di dunia ini. Ketika Allah suruh cabut. Ketika Allah suruh angkat nyawanya, angkat. Tidak perlu tahu di dunia ini kita siapa. Jadi dua faktor ini yang menyebabkan pulang kita ke rahmatullah itu jadi berat. Pertama, mencintai sesuatu itu secara berlebihan. Makanya jangan menjadikan dunia ini dalam hati, cukup digenggam saja. Cinta Allah sepenuhnya, cinta dunia seperlunya saja. Kemudian yang kedua itu tadi faktor ongkos kita. Ongkos kita nggak ada, mau pulang, itu juga faktor yang menyebabkan pulang kita ke rahmatullah jadi berat. Makanya ibu sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat pada riwayat sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau itu hidup 63 tahun dalam catatan sejarah, dalam catatan riwayat sebagainya. Nah, kalau hari ini kita sudah 50 tahun, 13 tahun lagi, 13 tahun lagi. Kalau hari ini kita 62 tahun, 11 bulan, udah itu gak usah pantang-pantangan lagi, makan aja pengen. Artinya 1 bulan lagi sisa hidup, udah gak usah pantang-pantang apa lagi, segala macam makan saja. Nah, makanya dalam bulan Ramadan ini, jadikanlah bulan Ramadan momentum untuk kita menabung amal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya insya Allah mudahkan kita untuk kembali ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Ceramah singkat ini mudah-mudahan menjadi bahan pengingat bagi diri saya sendiri, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kesilapan baik dalam tutur kata maupun dalam segi penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.